Oke, selamat sore semua, halo. Apa kabar semua saudara? Luar biasa dalam Tuhan. Dan Anda yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan dari tempat Anda, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang beribadah pada hari ini, Anda yang dalam persekutuan yang sama dengan kami bersama dengan GPD Brisbane hari ini, saya percaya kita pun memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat unik ya setiap pribadi, setiap bentuk peperangan iman yang kita jalani, saudara, kita melalui dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tapi saya selalu ingin mengatakan, mari kita menikmati pengalaman itu, saudara ya. Mari kita menikmati pengalaman itu. Ya, mengimani kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara, ketika kita percaya bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita, maka bukan tentang segala sesuatunya nampak, terasa, dialami baik-baik saja, tapi beriman kepada Tuhan bagaimana hati kita mantap, ya, percaya dan mengasihi Tuhan. Sehingga kita tidak terjebak pada ukuran-ukuran yang sangat duniawi, ukuran-ukuran yang hanya terbatas dalam ukuran kemanusiaan kita untuk mengalami pribadi Tuhan. Padahal Tuhan bekerja secara luar biasa di ruang spiritual di manusia rohani kita. Oke. Mari saudara, saya ingin kita langsung membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 14 ayatnya yang ke-6. Ini kisah tentang ketika bangsa Israel sedang berhadapan dengan orang Filistin. Saya baca buat saudara. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, marilah kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Katakan amin. Saudara, Yonatan adalah putra mahkota, anak dari Raja Saul, yang kita tahu kehidupannya dia sangat dekat dengan Daud. Kemudian ya itu kisah selanjutnya. Tapi pada kisah ini kita mendapati kepahlawanan dari seorang yang bernama Yonatan dengan pengalaman peperangan yang memberikan kemenangan yang sangat signifikan, yang sangat besar pengaruhnya bagi bangsa Israel. Alkitab menceritakan bagaimana Yonatan dan bujang pembawa senjatanya yang kemudian berhadapan dengan begitu banyak orang dan mereka hanya berdua saja, lalu kemudian bisa meraih kemenangan yang luar biasa, ya, bisa meraih kemenangan luar biasa. Namun saudara, hal ini tidak hanya sekedar sebuah kisah tentang kepahlawanan dan keperkasaan seorang Yonatan dan bujang pembawa senjata, tetapi kita melihat tentang kepahlawanan iman, ya, tentang perjalanan iman dari seorang Yonatan. Saudara perhatikan di Alkitab mengatakan, dia penuh keyakinan banget, dia katakan bahwa sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Sampai di situ dulu. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Katakan amin, saudara. Ya. Artinya tidak ada yang tidak mungkin, yang tidak bisa Allah kerjakan. Allah mampu menolong kita di dalam situasi apapun juga. Pada konteks ini dikatakan, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Jadi Alkitab pun ingin mengajarkan kepada kita, peperangan kita bukan tentang kita banyak orang atau kita sedikit orang, ya, bukan tentang banyak orang atau sedikit orang. Demikian juga sebaliknya, Tuhan ingin mengajar kita bahwa peperangan kita tidak dengan kemudian kita merasa kita banyak, lalu kemudian kita merasa sangat pede banget bahwa kita pasti menang. Sebaliknya, peperangan kita juga tidak berarti bahwa kemudian karena kita sedikit sekali, lalu kemudian kita pesimis untuk menang.
Yang terpenting dalam perjalanan iman ini adalah tentang apakah Tuhan hadir dan Tuhan menolong gitu ya. Apakah Tuhan hadir dan Tuhan berkenan untuk menolong kita. Itu yang paling penting. Nah, saudara, Alkitab mengatakan bahwa tidak sukar Tuhan menolong baik banyak orang atau sedikit orang. Kalau Tuhan mau menolong, Tuhan pasti menolong. Jadi tidak ada standar bahwa nanti kalau sudah meraih 100 followers, baru kemudian Tuhan intervensi, kira-kira begitu, baru menolong. No, Tuhan gak begitu. Kalau Tuhan mau menolong, mau satu orang pun Tuhan tolong. Sebaliknya mau 1000 orang pun kalau Tuhan gak mau tolong, Tuhan gak tolong. Kira-kira begitu, gambarannya seperti itu. Tapi yang terpenting bagaimana kita melangkah di dalam keyakinan kita. Ketika kita percaya, tidak ada sukar bagi Tuhan, Tuhan sanggup menolong entah banyak orang atau sedikit orang. Lalu pada keyakinan itu kita tidak berhenti di tempat. Kita maju dalam satu kepastian iman. Bahwa Tuhan pasti sanggup menolong. Jadi artinya bukan lagi tentang kita banyak atau sedikit. Tapi tentang Tuhan yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Nah itu saudara yang saya ingin kita lihat bersama-sama pada sore hari ini. Supaya kita pun bisa mengerti bahwa besar dan banyak dan hebat itu tidak selamanya dan tidak mutlak menentukan kemenangan. Besar, hebat, banyak tidak mutlak menentukan kemenangan. Memang manusia cenderung memilih apa yang besar, apa yang banyak. Sebab manusia hanya mampu memutuskan atau merencanakan sesuatu berdasarkan apa yang dapat dilihat, sesuatu yang terukur gitu dalam pikiran manusia, ya. Dan manusia bertindak atas dasar kemampuan yang terukur tadi, saudara ya. Manusia bertindak kalau banyak dia pede banget, dia confident untuk maju berperang. Kalau sedikit less confident. Kalau sedikit less confident, kurang mantap, kurang semangat gitu. Padahal, sekali lagi, bukan tentang banyak dan sedikit. Yonatan dan bujang pembawa senjata, kalau saudara baca keseluruhan dari pasal ini, saudara akan mendapatkan bagaimana dua orang yang sepakat. Yang percaya tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Yang percaya bahwa sekalipun mereka hanya berdua, tapi kemudian mereka melangkah dengan keyakinan yang penuh kepada Tuhan, mujizat terjadi. Makanya Alkitab katakan di mana ada 2-3 orang yang sehati, sepakat, berkumpul, menyebut nama Tuhan, maka sesungguhnya Allah hadir di tengah-tengah mereka. Nah demikian saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang ingin Allah letakkan buat kita pada sore hari ini. Alkitab menunjukkan peristiwa-peristiwa dalam peristiwa-peristiwa besar terjadi dalam ukuran sorga. Sekali lagi, bukan dalam ukuran manusia, tapi dalam ukuran sorga. Saya selalu berkata, iman adalah melihat dari perspektif Kristus. Itu iman. Iman adalah mencoba, berusaha atau berdiri dari perspektif Kristus. Bahwa Allah memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat. Allah mampu melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Saya bicara tadi pagi di Golkos tentang hal ini. Allah melihat apa yang tidak dapat manusia lihat. Sebab Allah melihat hati. Allah melihat hati. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, perjalanan iman kita jangan dibangun atas ukuran-ukuran kemanusiaan kita. Sekalipun hal-hal itu adalah sesuatu yang penting ya sebagai sebuah instrumen dalam sebuah bangunan, tapi saudaraku yang kasih, landasannya, dasarnya harus benar-benar dalam ukuran Tuhan, dalam ukuran sorga. Dalam ukuran sorga. Saudara, saya ingin bagi kita pada satu kisah ketika bangsa Israel berhadapan dengan musuh, menghadapi bangsa Ai. Kita lihat di Yosua pasal 7 ayat yang ketiga. Ya. Yosua pasal 7 ayat yang ketiga. Bangsa Israel memiliki pengalaman yang luar biasa. Mengalahkan musuh-musuh yang hebat. Yang lebih hebat dari orang Ai, lebih banyak dari orang Ai,
yang lebih berpengalaman dari orang Ai, yang lebih memiliki kelengkapan dan keilmuan perang yang lebih dari bangsa Ai. Lalu kemudian Israel berhadapan dengan bangsa Ai. Kemudian Yosua mengirimkan utusan memata-matai bangsa Ai. Mata-mata datang ke bangsa Ai, mereka pulang dengan bawa berita, sudahlah gak usah repot-repot. Kita baca saudara, biar saudara clear. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Sekali lagi saudara, para pengintai kembali berkata, Ai itu terlalu kecil. Ai itu tidak sebanding dengan kita. Ai itu bukan tandingan kita. Sehingga pengintai katakan, sudahlah gak usah datang semua. Cukup mengutus 2 atau 3.000 orang, 2 atau 3.000 orang saja, maka pasti Ai, bangsa Ai, orang-orang Ai akan dikalahkan. Saudaraku yang kasih, jangan pernah meremehkan yang sedikit. Ya. Jangan pernah meremehkan yang sedikit. Dan jangan pernah sombong dengan banyak. Ya. Jangan pernah sombong dengan banyak. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya, jangan kecil hati kalau sedikit. Ya. Jangan juga sombong kalau banyak. Ini pelajaran penting buat kita. Ingat, tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Tuhan bisa menolong waktu banyak orang, Tuhan juga bisa menolong waktu sedikit orang. Makanya jangan pernah meremehkan yang sedikit. Ya. Dan jangan juga merasa kecil hati karena masih sedikit. Katakan amin saudara. Ya. Lalu apa yang terjadi dalam peristiwa Israel dengan Ai? Alkitab menceritakan saudara, pada waktu itu orang Israel pulang dengan kekalahan, mereka dipermalukan. Bahkan ada 30-an orang yang meninggal. Kalah, malu, mereka nangis. Nangis, saya percaya, tangisan mereka bukan hanya tangisan karena kekalahan, tapi rasa malu. Kenapa? Karena mereka terlalu meremehkan yang sedikit. Sampai Yosua nangis kepada Tuhan, nanti apa kata orang lain? Kami kalah terhadap orang-orang yang sedikit. Makanya saudara, ukuran kemanusiaan jangan menjadi standar buat kita ketika kita membangun iman kita. Ukuran kemanusiaan jangan sampai itu kemudian menjadi ukuran permanen yang absolut. Seolah-olah kalau nggak ada itu, kalau tidak terpenuhi hal-hal itu, maka seolah-olah kita gagal. Tidak. Tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong, sekalipun hanya sedikit. Kalau Tuhan mau, Tuhan pasti bisa menolong. Bagaimana kita berani menapaki perjalanan itu dengan iman? Itu yang penting dalam pertumbuhan iman saya dan saudara. Saudara, saya pernah berbicara tentang kisah ini. Kejadian pasal 14 ayat 14. Bagaimana Abraham dan 318 orang yang terlatih. Kisahnya tentang ketika Abraham mendengar kabar bahwa Lot keponakannya ditawan. Ya, telah terjadi peperangan dan kemudian Lot dan keluarganya ditawan. Lalu kemudian Alkitab ceritakan di dalam ayat yang ke-14, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya adalah orang-orangnya yang terlatih. Ya, ini mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara, yang dihadapi oleh Abraham bukan sedikit. 5 kerajaan. 5 kerajaan yang baru saja memenangkan peperangan melawan orang-orang kerajaan di mana Lot itu tinggal.
Dan lalu kemudian Abraham dengan 318 orang, Alkitab saya suka itu katakan, 318 orang yang terlatih. Yang terlatih. Lalu kemudian saudara, Abraham pergi berperang dan Alkitab katakan mereka meraih kemenangan dan membawa pulang kembali Lot dan keluarganya dan jarahan-jarahan lainnya. Jangan pernah takut kalau sedikit. Jangan pernah meremehkan yang sedikit. Sedikit tapi terlatih, itu malah lebih powerful. Sekalipun semua orang menginginkan banyak dan besar. Puji Tuhan, kalau bisa banyak dan besar, itu bagian Tuhan. Toh yang besar juga semua awalnya dari sedikit. Yang banyak juga awalnya dari sedikit. Alkitab juga mengatakan, kalau kita setia pada hal-hal yang sedikit, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang banyak. Itu ukurannya jelas. 318 artinya Allah penolong. 318 dalam bilangan angka Ibrani itu artinya 318. Eliezer. Allah penolong. Jadi 318 orang ini adalah orang-orang yang terlatih di rumah Abraham. Terlatih imannya. Orang-orang yang terlatih imannya, orang-orang yang memahami arti Tuhan sumber pertolongan. Orang-orang yang memahami arti bahwa Tuhan sanggup menolong. Orang-orang yang percaya bahwa bukan soal banyak dan sedikit. Tapi tentang Tuhan bersama dengan kita atau tidak. Abraham maju berperang dengan orang-orang yang terlatih secara iman. Orang-orang yang percaya Tuhan sumber pertolongan. Mereka maju berperang dan sekalipun mereka sedikit mampu mengalahkan 5 kerajaan. Mereka masih juga mampu membawa pulang dan jarahan-jarahan lainnya. Jangan pernah kecil hati jika kita masih sedikit. Dan jangan juga pernah meremehkan yang sedikit. Jangan pernah sombong juga jika banyak. Jangan besar kepala kalau besar. Sebab itu bukan ukuran kemenangan. Sebab kemenangan dalam peperangan iman kita adalah di dalam Tuhan. Peperangan kita adalah peperangan Tuhan. Yang terpenting buat kita adalah sekali lagi saudaraku, ketika kita percaya Tuhan mampu menolong, entah itu banyak orang, entah itu sedikit orang. Sebab bagi Tuhan gak sukar kok Tuhan kalau Tuhan mau menolong. Tapi berani gak kita melangkah dengan satu keyakinan, Tuhan sumber pertolongan. Kalau kita maju berperang atas nama Tuhan, membawa nama Tuhan, dengan keyakinan Tuhan sanggup menolong kita. Apapun boleh terjadi, jadi. Dan itu pasti yang terbaik. Kalau itu juga yang terjadi itu tidak seperti yang kita inginkan, itu tetap yang terbaik bagi Tuhan. Sebab ukurannya adalah ukuran Tuhan. Ukuran sorga. Perspektifnya sorga. Makanya kita tidak boleh membangun atas dasar ukuran rasional semata. Tapi kita mengabaikan ukuran iman. Tuhan penolong. Sekalipun masih sedikit. Tapi kalau kita percaya Tuhan penolong, kemenangan ada di pihak kita. Amin. Haleluya. Kerjakan bagian kita, setia aja. Kita setia, kita terus berdoa, setia. Tanggung jawab pelayanan ini bukan soal menjadi besar dan banyak. Bukan itu kepercayaan, itu anugerah. Tanggung jawab pelayanan ini ada kepada apakah kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Mengimani, percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan. Berani melangkah dengan iman. Haleluya. Amin. Amin. Kita banyak apa sedikit? Halo. Kalau banyak, amin. Kalau sedikit, amin. Nggak sukar Tuhan menolong.
Oke, tergantung kita mau lihat kemana. Kalau kita mau lihat ke atas, kita mungkin sedikit. Kalau kita lihat ke bawah, kita mungkin banyak, saudara. Ya, it's okay. Yang penting adalah bagaimana Tuhan ada di pihak kita. Israel, waktu mereka berperang dengan bangsa, mereka terlalu percaya diri. Mereka mengandalkan, mereka merasa besar, mereka merasa banyak. Mereka terlalu meremehkan yang sedikit. Lalu mereka dipermalukan. Ada lagi pengalaman yang lain yang namanya Gideon. Gideon dan 300 orang. Dalam Hakim-Hakim pasal 7, Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang kedua dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Ayat yang ketujuh. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara, pada peperangan ini awalnya besar dan banyak. Israel itu besar banyak. 32.000. 32.000. Awalnya 32.000. Tapi pada waktu berkumpul 32.000, Tuhan bilang sama Gideon begini, terlalu banyak. Terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, terlalu besar, dan kemudian mereka menang karena merasa banyak dan besar, jangan-jangan mereka menjadi sombong. Jangan-jangan nanti mereka sombong dan merasa kemenangan itu karena mereka. Lalu Tuhan bilang, suruh yang lain pulang. 32.000, saudara yang pulang akhirnya berapa saudara? 31.700. Musuh yang mereka hadapi ada 135.000 orang Midian. Belum lagi yang lain-lain. Tuhan katakan dengan ke-300 orang ini. Dengan ke-300 orang ini, aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Haleluya. Ini orang-orang yang terlatih. Ini orang-orang yang Tuhan dapati. Orang-orang yang gagah perkasa. Mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Kalau sudah ikuti ceritanya, 300 orang adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang dengar-dengaran. Kemarin waktu saya lihat saudara-saudara kemarin seharian ya, hampir seharian latihan. Hampir seharian sudah latihan sampai malam. Saya waktu lihat foto video yang dikirim, saya geleng kepala bahagia. Saya bahagia banget saudara. Saya sampai posting di IG tapi saya hapus lagi. Videonya saya share, saya ingat, oh saya delete lagi. Bahagia saudara, bahagia saya apa saudara? Saya lihat bagaimana Anda melayani Tuhan dengan dedikasi yang luar biasa. Waduh saudara, bahagia banget saya lihat. Saya tahu Anda capek kemarin, saya tahu Anda capek. Tapi saudara dengar baik, Tuhan melihat setiap dedikasi saudara. Saya betul-betul menghargai itu, menghormati itu saudara. Saudara sibuk di profesi Anda, seminggu, weekend Anda dedikasikan untuk pelayanan. Udah benar-benar, gembala mana yang gak suka cita saudara? Gembala mana yang gak suka cita saudara? Makanya kalau ditanya, saya suka bilang begini, kekayaan saya adalah jemaat-jemaat yang dengar-dengaran. Boleh kan kalau pede begitu? Sukacita saya jemaat-jemaat yang cinta pelayanan. Gak apa-apa kan kalau gembalanya pede begitu? Anda membuktikan dalam pelayanan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan. Tuhan ternyata memilih orang-orang yang terlatih secara iman untuk mendatangkan kemenangan yang besar. Tuhan ternyata memilih yang sedikit dengan alasan supaya nanti
kalau kita belum terlatih dengan baik, nanti besar bisa sombong sendiri nanti. Tuhan harus melatih pada hal-hal yang prinsip terlebih dahulu. Supaya kita belajar, iya kalau kita sukses, kita berhasil, kita bertumbuh, kita kuat, kita diberkati. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan kita hebat. Amin. Haleluya. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan mau tanam itu. Tanam itu dulu, tanam itu supaya kita ngerti. Tanam itu dulu. Tuhan bilang sama Gideon, jangan terlalu banyak. Terlalu banyak kalau dikurangi 50%. Kita masih, oke. Kebayang gak saudara? 32.000 orang yang Tuhan suruh pulang. 31.700. Yang sisa 300. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong yang sedikit. Gak sukar kalau Tuhan mau. Sedikit kalau Tuhan mau menolong, Tuhan pasti sanggup memberikan kemenangan. Itu dulu yang kita jalani, itu dulu yang kita imani. Makanya ukuran perjalanan iman saudara, ukuran perjalanan kemenangan saudara. Sekali lagi, jangan diukur atas dasar ukuran-ukuran rasional semata. Karena Tuhan banyak kali beracara pada ruang yang nampak irasional. Nampak. Mujizat itu bekerja di dalam ruang spiritual. Yang tidak terukur dengan pikiran manusia, yang tak terjangkau dengan pikiran manusia. Allah ada di sana untuk apa? Supaya manusia bisa belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau kemenangan itu selalu terjadi karena dengan alasan kita banyak, kita besar, lama-lama kita bisa lupa Tuhan karena kita bisa sombong sendiri. Kalau kita terbiasa memenangkan sebuah peperangan karena kita merasa karena saya hebat, karena saya luar biasa, karena kita banyak, tidak ada yang seperti kita. Ini dadaku, mana dadamu? Saking hebatnya. Kalau kita selalu seperti itu, karakter dan mental rohani kita tidak terbangun dengan baik. Allah mulai mendewasakan umat Tuhan dari apa? Yang sedikit tapi terlatih. Yang sedikit tapi terlatih. 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 Pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa. Yang mengerti apa arti pertolongan Tuhan. Apa arti pertolongan Tuhan? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk mengerti arti sebuah peperangan iman. Hari Kamis yang lalu di dalam ibadah Hope saya menyinggung juga satu hal tentang Raja Asa. Tentang Raja Asa. Saya baca lagi buat saudara supaya untuk membawa kita mengerti. 2 Tawarikh pasal 14 ayat 8 dan 9. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Sera orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Saudara, Raja Asa, Alkitab menyebut dia berhadapan dengan musuh yang dikatakan di ayat 9 1.000.000 dan 300 kereta. Asa berperang dengan 580.000 orang. Tapi yang menarik di sini dikatakan mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Sekali lagi, saudara, yang menarik perhatian Tuhan di sini, sekali lagi, bukan soal banyak, bukan soal sedikit. Sebab tidak sukar bagi Tuhan untuk bekerja, berkarya, entah itu banyak, entah itu sedikit. Dalam konteks pengalaman Raja Asa dikatakan, saudaraku, walaupun mereka sedikit tidak sebanding dengan musuhnya, tapi Alkitab mereka orang-orang yang gagah perkasa. Orang-orang yang gagah perkasa. Lalu kemudian ketika mereka berperang, Allah kemudian menganugerahkan kemenangan.
Allah memberikan mereka kemenangan. Sekali lagi, jangan pernah kecil hati jika masih sedikit. Jangan pernah takut kalau masih sedikit. Sekalipun sedikit, tapi kemudian Allah ada di pihak kita, itu pasti powerful. Itu powerful. Kita harus mampu melihat cara pandang Allah dalam membentuk satu bangsa, membentuk satu komunitas. Gereja harus dibentuk menjadi orang-orang sampai orang-orang itu disebut seperti Alkitab menyebutnya orang-orang yang terlatih. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang terlatih imannya. Orang-orang yang terlatih pengalaman rohaninya. Dan Allah yang menilai. Karena Allah mampu melihat hatinya. Allah mampu melihat hatinya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, GPD Brisbane. Kita ada di kota yang nomor 3 terbesar di Australia. Iya. Dan kota yang besar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah tanam kita ada di kota ini dengan satu tujuan mulia. Kita masih, bagian kita adalah ku berjalan ke Kanaan. Gitu. Bagian kita adalah ku berjalan ke tujuan Tuhan. Itu bagian kita. Kita belum tahu ending dari perjalanan iman kita, tapi bagian kita terus berjalan dengan iman. Tapi saya percaya ada tujuan mulia bagi Tuhan di dalam komunitas pelayanan ini. Sepanjang kita mampu beriman kepada Tuhan sampai kita benar-benar di mata Tuhan, kita disebut orang-orang yang terlatih. Ketika kita sampai pada titik ini saudaraku, orang-orang yang terlatih, saudara baca kisahnya. Ketika orang-orang ini disebut orang-orang terlatih, justru mereka tidak masuk dalam peperangan lagi. Kenapa? Karena mereka justru sikap dan karakter rohani mereka menarik simpati sorga. Menarik simpati Kristus. Dan kita gereja harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Dari semua kisah yang besar yang kita baca di dalam firman Tuhan, Alkitab ingin menekankan kepada kita, jangan pernah minder, jangan rendah hati, jangan takut kalau masih sedikit. Jangan pernah sombong kalau kita besar dan banyak, kalau kita hebat. Imani hari ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Hari ini Ebenezer bagi kita. Sampai di sini pertolongan kita. Inilah level kepercayaan Tuhan buat kita. Sampai kita benar-benar menjadi orang-orang yang terlatih secara iman. Orang-orang yang memiliki kelengkapan rohani yang menarik simpati sorga. Sebut saja kemudian pada kisah perjanjian baru. Yesus dengan 12 orang muridnya mengubah totalitas peradaban dunia. Hanya dengan 12 orang, Yesus mampu mengubah seluruh dunia. Jangan pernah kecil hati kalau masih sedikit. Bersama dengan Yesus, 12 orang. Alkitab kata bersama dengan Yesus kita akan cakap mengerjakan perkara-perkara besar. Perkara-perkara besar. It's okay, saudaraku. Jangan kecil hati. Terus melangkah dalam satu kepercayaan iman. Yang terpenting adalah bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Kita lihat perjalanan gereja muda, gereja mula-mula 12 orang. Kemudian sampai di kamar loteng Yerusalem 500 dia drop ke 120. 120 kemudian dia tiba-tiba jadi 3.000. Dan seterusnya. Setiap hari Alkitab kata, setiap hari Allah menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Jadi saudara, peperangan, pertumbuhan, pertambahan, multiplikasi bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Itu bagian Tuhan. Sepanjang kita sepakat, aku sepakat. Bujang pembawa senjata dari Yonatan, dia berkata kepada Yonatan, apa yang ada di hatimu, aku sepakat.
Sepakat, sedikit, sepakat. Belum banyak, tapi sepakat. Suami istri sepakat. Satu komunitas sepakat. Ketika kita bersepakat, maka Tuhan akan membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang manis. Haleluya. Ayat favorit saudara. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bukan tentang sedikit, bukan tentang banyak. Tapi tentang Roh Kudus yang berkarya di dalam kita. Bukan tentang siapa, bukan tentang kita. Tapi tentang Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Tentang Roh Kudus yang ada di dalam pelayanan ini. Tentang Roh Kudus yang memimpin perjalanan gereja ini. Tentang Roh Kudus yang memimpin kehidupan keluarga saudara. Tentang Roh Kudus yang membawa Anda di area profesional Anda. Ketika Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah mendapati hatimu. Dan dia menganugerahkan, dia mencurahkan rohnya atas kita. Maka ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita katakan kita menerima kuasa. Kecil sedikit, tapi mampu mengerjakan perkara-perkara yang besar. Banyak tapi kalau nggak bisa apa-apa, buat apa? Sedikit tapi mampu mengerjakan hal-hal yang besar. Itu istimewa. Tentu saja kita menginginkan pertumbuhan pertama, tentu kita menginginkan itu. Tapi biarkanlah Allah bekerja dengan caranya Tuhan. Biarkan Allah bekerja dengan cara Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Dengan kehendak Tuhan. Itu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri bersama. Puji Tuhan. Tenanglah kini hatiku. Saudara, saya tidak tahu di pengalaman iman saudara di ruang spiritual dari masing-masing kita. Saya nggak tahu apa yang Anda tangkap ketika Anda menerima firman Tuhan hari ini. Tapi yang pasti inilah makananmu untuk hari ini. Ini yang Allah sediakan, ini yang Tuhan sajikan. Di dalam Wahyu pasal 3:20 katakan, lihat aku mengetuk pintu, barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk bersama-sama dengan dia, dan dia akan makan bersama-sama dengan aku. Sehidangan dengan Tuhan. Kita mau atau tidak, inilah makanannya. Dan ini makanan kita. Ini kelengkapan yang Tuhan beri buat Anda, buat kita semua. Terima, nikmati makanan rohani. Kalau hari ini yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan ingin mengingatkan kita. Kemenangan bukan tentang banyak, bukan tentang hebat. Bukan tentang besar. Tuhan sanggup menolong. Sedikit juga Tuhan mampu menolong. Jangan kecil hati jika kita terlihat sedikit. Jangan kecil hati jika Anda melihat yang lain nampaknya lebih besar, lebih hebat. Yang lain memiliki apa yang Anda nggak punya. Sepanjang Anda memiliki hati di mana Allah mampu mengisi ruang hatimu. Nikmati kemenangan itu.